Jangan lupa subscribe, like Saka Channel agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya. Bayangkan sebuah hutan angker yang begitu lebat, di mana cahaya matahari pun enggan menembus, tempat manusia hilang tanpa jejak, dan suara makhluk gaib bergema di setiap sudutnya. Dari tanah terlarang inilah lahir sebuah peradaban besar, tanah yang kini kita kenal dengan nama Ponorogo. Bagaimana hutan angker itu bisa berubah menjadi pusat budaya? Dan bagaimana reog, simbol keberanian orang Ponorogo, lahir dari pertarungan antara manusia dan kekuatan gaib? Inilah kisah legendaris asal-usul Ponorogo, yang penuh misteri, darah, dan kejayaan. Pada masa silam, jauh sebelum nama Ponorogo dikenal dunia, hamparan tanah itu hanyalah sebuah hutan lebat yang menakutkan. Pohon-pohon menjulang tinggi hingga menutup cahaya matahari, membuat suasana selalu temaram, seolah siang tak pernah benar-benar hadir. Dari kejauhan, suara lolongan serigala hutan bercampur dengan desir angin yang menimbulkan nuansa mistis, membuat siapapun gentar untuk melangkah masuk. Penduduk dari wilayah sekitar menjulukinya tanah terlarang. Banyak kisah turun-temurun tentang orang-orang yang berani masuk ke hutan itu, namun tak pernah kembali. Ada yang dipercaya diseret harimau, ada yang hilang ditelan rawa, dan ada pula yang diyakini menjadi korban makhluk gaib penunggu rimba. Semakin banyak cerita menyeramkan, semakin dalam pula hutan itu diselimuti aura angker. Namun, meski menyeramkan, tanah itu menyimpan rahasia. Sungai besar mengalir di dalamnya, airnya jernih dan memantulkan cahaya bulan seperti cermin raksasa. Tanah di sekitarnya begitu subur, pepohonan buah tumbuh tanpa pernah ditanam, dan hewan-hewan liar berkembang biak dengan melimpah. Para tetua desa sekitar sering berkata, jika ada yang mampu menaklukkan hutan itu, ia akan menemukan tanah surga. Kabar tentang kesuburan tanah tersebut akhirnya sampai ke telinga Raden Katong, seorang bangsawan dari Majapahit, adik dari Prabu Brawijaya. Sebagai seorang yang berjiwa ksatria, Raden Katong merasa terpanggil untuk membuka tanah itu menjadi tempat baru bagi kehidupan manusia. Ia meyakini, di balik kegelapan selalu ada cahaya, dan tugas seorang pemimpin adalah menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Namun keputusan itu tidak ringan. Banyak penasehatnya yang menentang, mengingat hutan tersebut dikenal penuh malapetaka. Raden, kata seorang abdi tua, tanah itu bukan hanya dihuni binatang buas, tetapi juga makhluk halus yang bahkan prajurit Majapahit pun gentar menghadapinya. Tetapi Raden Katong hanya tersenyum tipis, justru disitulah ujian keberanian. Bagaimana mungkin manusia hidup dalam ketakutan selamanya? Malam-malamnya dipenuhi perenungan, hingga akhirnya ia mantap membawa sekelompok pengikut setia. Mereka bersiap menembus hutan, dengan doa dan tekad bulat. Obor dinyalakan, senjata diasah, dan hati dikeraskan, sebab mereka tahu perjalanan ini bukan sekadar membuka lahan, melainkan menantang kekuatan gaib yang sudah bersemayam berabad-abad. Demikianlah dimulainya kisah penaklukan tanah angker itu. Dengan langkah tegap, Raden Katong beserta rombongan perlahan meninggalkan desa asal, menuju hutan lebat yang kelak akan menjadi pusat peradaban baru. Tak ada yang tahu, apakah mereka akan kembali hidup, atau selamanya terjebak dalam rahasia kegelapan rimba. Namun satu hal pasti, sejarah besar baru saja dimulai. Rombongan Raden Katong memasuki gerbang hutan angker dengan langkah hati-hati. Pepohonan tinggi menjulang seperti tembok raksasa, sementara akar-akar besar menjalar di tanah bagai ular yang siap melilit siapa saja. Suasana semakin mencekam ketika cahaya matahari tak mampu menembus lebatnya dedaunan, membuat rombongan seolah berjalan di bawah langit malam meski hari masih siang. Tak lama kemudian, suara aneh mulai terdengar. Dari kejauhan terdengar lolongan panjang, lalu disusul gemerisik. Daun yang tak jelas dari arah mana datangnya. Para pengikut Raden Katong mulai gelisah, tangan mereka menggenggam tombak dengan erat. Namun Raden Katong tetap berjalan tegak, matanya menatap lurus ke depan, seolah ingin menunjukkan bahwa ketakutan hanyalah penghalang yang harus ditembus. Di tengah perjalanan, rombongan tiba-tiba dihadang sekawanan harimau hutan. Mata hewan-hewan itu menyala merah dalam kegelapan, taring-taringnya terlihat tajam ketika mereka menggeram. Beberapa prajurit sudah bersiap menyerang, namun Raden Katong mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tenang. Dengan suara lantang ia mengucapkan doa dan mantra, lalu hewan-hewan itu perlahan menyingkir, seakan tunduk pada wibawa sang pemimpin. Setelah peristiwa itu,
rombongan diserang dengan cara berbeda. Bukan lagi binatang, melainkan kekuatan tak kasat mata. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat obor padam. Suara perempuan tertawa melengking terdengar di antara pepohonan, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang bahkan hampir kehilangan akal sehat, merasa tubuh mereka diikuti bayangan hitam. Namun, sekali lagi, Raden Katong memimpin doa bersama hingga suasana menjadi tenang. Rasa lelah kian menumpuk. Hari berganti malam, dan malam berganti siang, namun hutan seolah tak berujung. Setiap langkah terasa sama, setiap jalan kembali ke tempat semula. Rombongan mulai putus asa, seakan hutan itu memiliki kekuatan gaib yang ingin menyesatkan mereka. Saat itulah muncul Ki Ageng Mirah, seorang tokoh sakti yang menjadi penunjuk jalan. Dengan ilmu kebatinannya, ia membaca arah dan menyingkap jalan yang benar. Berkat bimbingan Ki Ageng Mirah, rombongan kembali bersemangat. Mereka menebang pohon, membuka jalan, dan membuat tanda-tanda agar tidak tersesat. Pelan tapi pasti, rimba yang tadinya tak tersentuh mulai terbuka sedikit demi sedikit. Keringat bercucuran, namun rasa takut kini berganti dengan keyakinan bahwa tanah itu memang ditakdirkan untuk menjadi tempat peradaban baru. Akhirnya, setelah berhari-hari penuh rintangan, rombongan tiba di sebuah tanah lapang dengan aliran sungai besar yang jernih. Airnya berkilauan diterpa cahaya matahari, dan di sekelilingnya terbentang tanah subur yang luas. Raden Katong menatap tempat itu dengan mata berbinar, lalu berkata, inilah tanah pilihan. Dari sinilah kita akan membangun kehidupan baru, meski darah dan keringat harus kita curahkan. Maka bersemailah harapan di tengah hutan yang dahulu dianggap angker, membuka jalan menuju lahirnya sebuah sejarah besar. Setelah menemukan tanah lapang di tepi sungai, Raden Katong dan rombongannya mulai mendirikan perkemahan sementara. Mereka merasa lega, seolah perjuangan panjang menembus hutan telah membuahkan hasil. Namun, di balik rasa syukur itu, mereka tidak menyadari bahwa tanah yang mereka tempati bukanlah wilayah kosong, melainkan sudah dihuni oleh masyarakat asli yang tinggal jauh di dalam hutan. Suatu malam, ketika api unggun menyala, terdengar derap langkah dari arah pepohonan. Puluhan pria bertubuh kekar dengan wajah dilukis cat hitam keluar dari kegelapan, membawa tombak dan panah. Mereka adalah pengikut Ki Ageng Kutu, pemimpin suku asli penghuni hutan itu. Dengan suara lantang, Ki Ageng Kutu berseru, siapa kalian yang berani menginjak tanah leluhur kami tanpa izin? Suasana seketika mencekam, seolah perang akan segera pecah. Raden Katong berdiri tegak, memandang Ki Ageng Kutu dengan tenang. Ia menjawab, kami bukan datang untuk merampas, melainkan untuk membuka kehidupan baru. Tanah ini terlalu luas untuk kita kuasai sendiri. Jika engkau bersedia, mari kita bersatu membangun peradaban yang lebih besar. Namun, kata-kata itu tidak langsung diterima. Suku asli merasa kedatangan rombongan asing hanyalah ancaman. Bentrok pun tak terhindarkan. Tombak dan pedang beradu, teriakan perang menggema di tengah hutan. Raden Katong memimpin pasukannya dengan gagah berani, sementara Ki Ageng Kutu menunjukkan kesaktiannya yang mampu menandingi. Pertempuran berlangsung sengit, darah tertumpah, dan tanah lapang itu menjadi saksi pertarungan dua kekuatan besar. Namun di tengah pertarungan, sebuah peristiwa aneh terjadi. Langit yang semula cerah mendadak gelap, angin kencang berhembus, dan suara gaib menggema dari arah sungai. Suara itu berkata, berhentilah bertikai, wahai manusia. Tanah ini bukan untuk diperebutkan, melainkan untuk dipelihara bersama. Suara gaib itu membuat semua terdiam. Ki Ageng Kutu dan Raden Katong pun saling menundukkan kepala, menyadari bahwa ada kehendak yang lebih besar daripada ambisi mereka. Setelah peristiwa itu, keduanya duduk bersama untuk berdamai. Mereka berbincang panjang, hingga akhirnya sepakat untuk menyatukan kekuatan. Raden Katong dengan wibawanya, dan Ki Ageng Kutu dengan pengaruhnya atas masyarakat asli, menjadi dua pilar yang mengokohkan kehidupan baru di tanah itu. Persatuan ini kemudian menjadi fondasi lahirnya daerah yang kelak dikenal sebagai Ponorogo. Nama Ponorogo sendiri muncul dari hasil perundingan para tetua. Ada yang menyebut berasal dari kata pramana raga, artinya kekuatan jiwa dan raga, melambangkan keberanian dan kesaktian penduduknya. Ada pula yang mengartikan dari kata pono, kearifan, dan rogo, raga tubuh menandakan keseimbangan antara kebijaksanaan dan kekuatan. Apapun maknanya, nama itu kemudian menjadi identitas yang melekat hingga kini,
tanda bersatunya dua bangsa, pendatang dan pribumi. Setelah tercapainya perdamaian antara Raden Katong dan Ki Ageng Kutu, kehidupan di tanah baru itu mulai berkembang. Rakyat hidup rukun, bercocok tanam di tanah subur, memanfaatkan air sungai untuk kehidupan, dan mendirikan pemukiman yang semakin ramai. Namun, Raden Katong tahu, sebuah wilayah tidak akan kokoh hanya dengan persatuan dan kesuburan tanah. Diperlukan juga sebuah simbol budaya yang menjadi jati diri bersama, agar generasi mendatang tidak melupakan sejarah perjuangan mereka. Dari situlah lahir gagasan untuk menciptakan sebuah kesenian yang melambangkan keberanian dan persatuan. Ki Ageng Kutu, yang juga dikenal sebagai seorang seniman sakti, mempersembahkan sebuah pertunjukan megah. Ia menciptakan tarian yang menggambarkan perlawanan terhadap angkara murka, dengan tokoh singa raksasa yang disebut Singa Barong, lambang keangkuhan yang harus ditaklukkan. Pertunjukan itu tak sekadar tarian, melainkan ritual yang penuh dengan doa dan makna filosofis. Topeng besar yang terbuat dari kulit harimau dan dihiasi bulu merak dipanggul di atas kepala seorang penari, menggambarkan betapa manusia harus kuat menanggung beban berat dalam hidup. Dentuman kendang dan tabuhan gamelan mengiringi gerakannya, memunculkan suasana magis yang memikat siapapun yang menyaksikan. Raden Katong sangat terkesan. Ia menyadari bahwa kesenian itu bukan hanya hiburan, melainkan lambang identitas rakyat Ponorogo. Pertunjukan itu kemudian dinamakan reok, berasal dari kata riok atau riak yang berarti teriakan keras, melambangkan semangat keberanian yang menggema ke seluruh penjuru. Sejak saat itu, reok menjadi kebanggaan masyarakat Ponorogo, diwariskan dari generasi ke generasi. Tak berhenti di situ, reok juga dijadikan media untuk menyampaikan pesan moral. Gerakan tarinya mengajarkan tentang perjuangan, kesetiaan, dan pentingnya persatuan dalam menghadapi musuh bersama. Anak-anak muda Ponorogo dibesarkan dengan nilai-nilai itu, sehingga keberanian dan kejantanan menjadi ciri khas orang Ponorogo hingga kini. Lambat laun, berita tentang kesenian unik dari tanah baru itu menyebar ke berbagai daerah. Para pedagang, seniman, bahkan bangsawan dari tanah seberang, datang untuk menyaksikan reok. Ponorogo pun dikenal luas, bukan hanya sebagai wilayah yang berhasil ditaklukkan dari hutan angker, tetapi juga sebagai pusat budaya yang memancarkan kekuatan jiwa raga. Demikianlah asal-usul Ponorogo lahir, dari hutan yang angker menjadi tanah peradaban. Dari pertikaian berubah menjadi persatuan, dan dari persatuan lahir budaya yang mendunia. Reok Ponorogo bukan sekadar tarian, melainkan napas sejarah, simbol keberanian, dan identitas abadi yang meneguhkan Ponorogo sebagai tanah para ksatria. Perjalanan Raden Katong menembus kegelapan, pertemuannya dengan Ki Ageng Kutu, serta lahirnya kesenian reok, menjadi saksi bahwa keberanian, persatuan, dan budaya adalah fondasi yang membangun sebuah bangsa. Ponorogo bukan hanya sekadar nama daerah, melainkan simbol kekuatan jiwa raga yang diwariskan dari leluhur untuk generasi masa kini.